Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darin. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits. Pada hari ini dimulai dari hadis yang ke-141, membahas tentang 4 perkara yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Barang siapa diberi keempat perkara itu, berarti ia benar-benar telah diberi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalbun syakirun, dan kalbu atau hati yang selalu bersyukur kepadanya, wa badanun 'alal bala'i sabirun, dan tubuh yang sabar dalam menghadapi cobaan atau malapetaka, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi, dan seorang istri yang mau dikawininya bukan lantaran takut celaka atau mengharapkan hartanya. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Tabrani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang dianugerahi lisan yang gemar berzikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur kepadanya, tubuh yang sabar dalam menanggung musibah, dan istri yang benar-benar setia kepadanya, bukan karena ia takut kepadanya, dan bukan pula karena menginginkan hartanya, maka orang tersebut benar-benar telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya hadis yang ke-142 membahas tentang orang yang tidak akan pernah mencicipi nikmatnya surga. Arba'un haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 macam orang yang merupakan kewajiban Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudhiqahum na'imaha, dan tidak mencicipkan kepada mereka nikmatnya surga, yaitu mudminu khamrin, pecandu khamar, wa akilur riba, dan pemakan riba, wa akilu malil yatim bighairi haqqin, dan pemakan harta anak yatim tanpa alasannya hak, wal 'aqu liwalidayhi, dan orang yang menyakiti ibu dan bapaknya. Rawahul Hakim, riwayat Hakim. Jadi orang yang tidak pantas dimasukkan ke dalam surga dan tidak pula pantas merasakan nikmatnya surga itu ada 4 macam orang, yaitu apa saja tadi? Pecandu minuman keras, pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan, dan orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Hadis ini memperingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, dan sebagai suatu pernyataan bahwa hal-hal tersebut termasuk dosa yang besar. Hadis yang ke-143 mengenai 4 hal yang tidak pernah merasa puas oleh 4 hal lainnya. Arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah kenyang dari 4 perkara lainnya, yaitu ardun min matarin, bumi dari hujan, wa untha min dzakarin, dan wanita dari laki-laki, wa ainun min nadhurin, dan mata dari memandang, wa alimun min ilmin, dan orang alim dari ilmu. Rawahul Hakim, riwayat Imam Hakim. Hadis ini menerangkan tentang 4 macam hal yang tidak pernah merasa puas dari 4 perkara yang lainnya yang menjadi timpalannya, yaitu bumi dan hujan, wanita dari laki-laki, mata dari memandang, dan orang alim dari ilmu. Atau dengan kata lain, semakin banyak lahan pertanian yang dibuka, maka semakin banyak pula air untuk menyiraminya. Semakin banyak jumlah kaum wanita, maka semakin dibutuhkan pula kaum laki-laki. Semakin sehat mata seseorang, maka semakin gemar pula ia memandang hal-hal yang indah. Semakin alim seseorang, maka semakin rajin pula ia menggali ilmu.
Hadis yang ke-144 mengenai kebahagiaan hidup. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang, yaitu antakuna zaujatu sholihatan, yaitu milik istri yang soleh, wa auladu abraran, dan anak-anak yang berbakti, wa khuluta'uhu sholihin, dan teman-teman yang soleh, wa ayyakuna rizquhu fi baladi, dan rezekinya berada di negerinya atau tempat tinggalnya sendiri. Rawahu ad-Dailami an Ali radhiyallahu anhu. Riwayat ad-Dailami melalui sahabat Ali radhiyallahu anhu. Bila mana seseorang memperoleh 4 perkara berikut, berarti ia telah memperoleh kebahagiaan, yaitu istri yang soleh, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang soleh, dan rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Demikian pula kebalikannya, bila mana seseorang punya istri yang tidak soleh, anak-anak yang durhaka, teman-teman yang buruk atau jahat, dan rezekinya berada di negeri orang lain, maka ia akan hidup menderita. Selanjutnya hadis yang ke-145 tentang perbuatan tercela. Arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. 4 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-bayya'ul hallafu, penjual yang banyak bersumpah, wal faqirul mukhtalu, dan orang fakir yang sombong, wa syekhul lazzani, dan takabur, orang yang sudah tua berzina, wal imamul jairu, dan imam yang zalim. Rawahun Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Nasa'i melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini memperingatkan kita agar tidak mengerjakan hal-hal yang tercela seperti yang disebutkan di atas tadi, yaitu penjual yang banyak bersumpah untuk melariskan barang jualannya, misalnya orang miskin yang sombong dan merasa besar diri, orang yang sudah tua tetapi gemar berzina, dan imam yang zalim. Hadis ini merupakan suatu pernyataan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dosa besar, yang mana pelakunya harus segera bertobat dan menyesali segala perbuatannya serta memperbaiki amal perbuatannya dengan banyak beramal soleh. Hadis yang ke-146 membahas tentang yang menyebabkan penderitaan. Arba'un minasyaqai. Ada 4 hal yang merupakan penderitaan, yaitu jumudul aini, pandangan yang picik, wa qaswatul qalbi, dan hati yang keras, wal hirsu, dan keinginan yang menggebu-gebu, wa tulul amali, dan cita-cita yang berkepanjangan. Rawahu Abi Naim an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Naim melalui Anas radhiyallahu anhu. Apabila seseorang mempunyai pandangan yang picik, hati yang keras, keinginan yang tidak mengukur kemampuan diri, dan cita-cita yang tidak berkesudahan atau berkepanjangan, niscaya ia akan hidup sengsara. Hadis ini memperingatkan kita agar menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Hadis yang ke-147 membahas tentang 4 sifat yang dapat menyelamatkan. Arba'un la yusibna illa bi'ajabin. Ada 4 perkara yang pemiliknya tidak akan ditimpa oleh keburukan kecuali dengan cara yang mengherankan, yaitu as-samtu, diam, wa huwa awwalul ibadati. Hal ini merupakan permulaannya ibadah. Wa tawadu'u, dan tawaddu atau berendah diri. Wa dzikrullah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qillatu syai'i, dan sedikit sesuatunya. Rawahu Tabrani an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat Tabrani melalui Anas radhiyallahu anhu. Hadis di atas menjelaskan tentang sifat-sifat yang membawa seseorang kepada kesengsaraan. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan sifat-sifat yang dapat menyelamatkan seseorang. Apabila seseorang punya keempat sifat berikut, niscaya ia tidak akan tertimpa keburukan kecuali dengan cara yang mengherankan. Diam dikatakan permulaan ibadah karena seseorang yang beribadah hanya boleh melakukan pekerjaan berdasarkan perintah. Apabila tidak ada perintah, maka ia harus diam. Sedangkan yang dimaksud dengan sedikit sesuatunya ialah ia rela dengan rezeki yang sedikit. Hadis yang ke-148 mengenai pahala yang mengalir.
arba'atun tajri 'alaihim ujuruhum ba'dal maut, man mata murabitan fi sabilillah wa man 'allama 'ilman ujri lahu 'amaluhu ma 'umila bih wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat wa rajulun tarka waladan salihan fa huwa yad'u lahu. Rawahu Tabrani an Abi Umamah. Artinya ada 4 macam orang yang pahalanya terus mengalir sesudah mereka mati, yaitu seseorang yang mati dalam keadaan murabit atau bertugas di jalannya Allah, seseorang yang mengajarkan ilmu, dialirkan kepadanya pahala ilmunya yang diamalkan oleh orang lain, seseorang yang bersedekah, pahalanya dialirkan kepadanya selagi sedekahnya itu masih ada, dan seseorang yang meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakannya. Riwayat Imam Tabrani melalui Abu Umamah. Jadi, pada hadis terdahulu telah disebutkan bahwa apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 perkara apa saja, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat sepeninggalannya, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan ada 4 perkara, yang 3 perkara sama dengan hadis terdahulu, sedangkan yang satunya lagi ialah seseorang yang mati atau gugur atau jihad dalam berjuang di jalannya Allah, atau dengan kata lain ia gugur sebagai syuhada. Sehubungan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang pengertiannya menunjukkan bahwa mereka diberi rezeki terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Selanjutnya hadis yang ke-149 membahas tentang tabungan surga. Arba'atun min kanzil jannah, ikhfa'us shadaqah wa kitmanul musibah wa silatur rahim wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali. Jadi artinya adalah ada 4 perkara berupa tabungan di surga, yaitu yang pertama menyamarkan sedekah, yang kedua menyembunyikan musibah, yang ketiga silaturahmi, dan ucapan yang terakhir adalah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tiada daya dan tiada upaya kecuali berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Khatib melalui Ali radhiyallahu anhu. Maksud dari lafaz kanzul jannah tadi adalah perbendaharaannya surga. Makna yang dimaksud adalah pahala tabungan yang tersimpan di dalam surga. Barang siapa yang mengerjakan salah satu di antara keempat perkara itu, berarti ia menabung untuk kepentingan di hari kemudiannya. Terlebih lagi apabila keempat-empatnya ia kerjakan, maka pahala yang ditabungnya di surga makin bertambah besar. Disebutkan menyamarkan atau menyembunyikan sedekah karena cara ini lebih selamat dari perasaan ria atau sombong. Sedangkan yang dimaksud dengan menyembunyikan musibah ialah bersabar dalam menanggungnya. Dan yang dimaksud dengan silaturahmi ialah menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Adapun mengenai ucapan la haula wala quwata illa billah, yang dimaksud adalah banyak berzikir dengan kalimat tersebut. Selanjutnya hadis yang ke-150 membahas tentang menyakiti muslim. Irfa'u alsinatakum 'anil muslimin. Cegahlah mulut kalian dari atau menyakiti kaum muslimin. Wa idza mata ahadun minhum, dan apabila seseorang di antara mereka meninggal, faqulu fihi khairan, maka katakanlah hal yang baik mengenainya. Rawahu Tabrani an Sahal ibnu Sa'ad. Riwayat Imam Tabrani melalui Sahal ibnu Sa'ad. Jadi maksud dari hadis ini adalah menyakiti orang muslim haram hukumnya, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa orang muslim itu adalah orang yang mencegah lisan dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Selanjutnya dikatakan
Apabila seseorang dari kaum muslimin meninggal dunia, maka sebut-sebutlah kebaikannya. Hal ini telah disebutkan dalam hadis terdahulu. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya kita mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.